Alhamdulillah, alhamdulillahil munfaridi bil ijadi wa salawatullahi wa salamuhu ala khairil ibadi wa ala alihi wa sahbihi ahlil bahjati war rasyadi. Uhayyikum bitahiyatil Islam ayyuhal muhadirun ayyuhal musyahidun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sesi yang kedua ini kita akan membincangkan mengenai bagaimana cara menentukan awal bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kita tahu, pada sesi sebelumnya disampaikan syarat di antara syarat untuk memulai atau berpuasa di bulan Ramadan adalah sudah masuk waktu bulan suci Ramadan. Nah, sekarang yang menjadi bahasan kita bagaimana sih cara menentukan bulan suci Ramadan itu. Nah, pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, yang paling masyhur dikenal di kalangan kaum muslimin, setidak-tidaknya ada 3 cara bagaimana kaum muslimin atau menentukan cara masuk bulan Ramadan, cara menentukan awal mula bulan suci Ramadan. Pertama, ada yang disebut dengan metode ru'yatul hilal. Apa ru'yatul hilal itu? Ru'yatul hilal itu adalah menentukan awal bulan suci Ramadan dengan melihat hilal menggunakan mata kepala sendiri di tanggal 29 Sya'ban. Nah, kalau hilalnya kelihatan pada tanggal 29 itu dia masih ada di atas ufuk barat, maka berarti keesokan harinya itu mulai 1 Ramadan, atau bahkan maghrib pada hari itu sudah masuk bulan suci Ramadan. Ini yang disebut dengan metode ru'yatul hilal. Kemudian yang kedua, kalau tidak dapat kelihatan hilal tersebut di tanggal 29 Sya'ban, karena misalnya mendung atau hal lain yang menyebabkan tidak terlihatnya hilal, maka menggunakan metode kedua yang disebut dengan istikmal. Apa istikmal itu? Yakni menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ingat kata Rasulullah SAW, sebulan dalam Islam itu 29 atau 30. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Wa hakadha wa hakadha wa hakadha. Jadi sebulan dalam Islam itu kadang 30 hari, kadang 29 hari. Nah, ketika di tanggal 29 itu hilal tidak terlihat, 29 Sya'ban maksudnya, maka Sya'bannya disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, ini cara yang kedua. Nah, perlu pemirsa TV-mu ketahui bahwa cara yang pertama dan yang kedua ini ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi sesudahnya disebabkan karena ilmu pengetahuan terutama mengenai ilmu falak atau ilmu astronomi belum dikuasai oleh umat Islam. Nah, kemudian yang ketiga ada cara yang lebih presisi, yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fa in gumma alaikum faqdurulah. Kalau bulan hilal itu tidak terlihat di tanggal 29 Sya'ban itu, maka kata Rasulullah, hitunglah, perkirakan pakai apa? Pakai hitungan, dengan berhitung. Menghitung pakai apa? Menghitung pakai ilmu falak atau ilmu astronomi. Inilah yang disebut dengan metode hisab. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwa Muhammadiyah
pernah mengalami 3 metode ini, pernah menggunakan 3 metode ini. Nah, ada pada masa-masa awal ulama tarjih kita mengajarkan ya bahwa memang ru'yah hisab itu atau istiqmal tadi bisa digunakan. Tetapi kalau ahli ru'yah dengan ahli hisab berbeda pendapat ya, atau ada orang yang berhasil melihat hilal ya, tapi bertentangan dengan hasil hisab, dulu Muhammadiyah ya itu pernah lebih memprioritaskan ru'yah. Ya. Dan otomatis kalau pakai ru'yah berarti itu juga menerima metode yang kedua yakni istiqmal ya. Itu dulu ya. Nah, itu dulu Muhammadiyah pernah begitu ya. Di awal-awal mungkin tahun 1920-an atau 30-an ya. Sampai tahun 60-an itu masih menerima memprioritaskan ru'yah. Ya. Tapi sekarang ya, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah setelah menggali ayat-ayat Al-Qur'an ya, seperti dalam surah Al-Baqarah ya, yang Allah nyatakan faman syahida minkumus syahra ya, falyasum. Siapapun di antara kalian yang menyaksikan bulan suci Ramadan di kampungnya sendiri, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, ya, apa syahidah di sini? Menyaksikan di sini. Kata-kata menyaksikan tidak harus selalu dengan mata, tapi juga bisa dengan ilmu. Inilah yang disebut dengan ru'yah bil ilmi. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinyatakan isyaratnya kata beliau. Ya, Inna ummatun ummiyatun la naktub wala nahsub. Kami ini umat yang ummi, boro-boro menulis, ya, boro-boro menghitung, menulis aja belum bisa. Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kata Rasulullah SAW? Ya, pokoknya menurut kami sekarang ini kadar kemampuan kami, pokoknya sebulan itu kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Nah, kata Rasulullah, menggunakan ru'yah itu ada sebabnya. Waktu itu umat Islam belum menguasai ilmu astronomi. Tapi sekarang banyak orang Islam yang pintar, ya, terutama guru-guru kita di Muhammadiyah, banyak yang ahli hisab, banyak yang ahli astronomi. Ya, oleh karena itu sekarang metode hisab yang kata Rasulullah hitunglah itu sekarang dapat diamalkan dengan baik. Dan ingat, metode hisab ini lebih dapat menjamin, ya, lebih dapat menjamin kebenaran ya, atau kepastian untuk menentukan awal bulan, bahkan bukan cuma Ramadan, bahkan bukan cuma tahun ini, 100 tahun yang akan datang umat Islam mampu menentukan bulan-bulan berikutnya ya. Bahkan bulan suci Ramadan 100 tahun yang akan datang dapat dihitung. Nah, sehingga metode hisab ini sesuai dengan Al-Quran ya, dengan kata syahidah tadi, karena tidak harus selalu melihat ya, dengan mata kepala tapi dengan ilmu. Yang kedua dengan amanat Rasulullah SAW untuk dapat menghitung. Nah, dan yang ketiga juga kata Rasulullah SAW sebab penggunaan ru'yah itu karena belum menguasai hisab. Nah, Muhammadiyah pada saat ini lebih memprioritaskan hisab. Oleh karena itu jangan heran kalau Muhammadiyah suka mengumumkan dan dapat menentukan waktu awal mula masuk bulan suci Ramadan jauh sebelum bulan suci Ramadan itu kita masuki ya. Nah, dengan demikian hadirin sekalian ya, penggunaan metode hisab ini ya, memenuhi tuntutan dan perkembangan zaman sehingga umat Islam betul-betul bukan hanya menggunakan ayat-ayat Qur'aniyah tapi juga menggunakan ayat-ayat kauniyah yakni ilmu pengetahuan. Inilah yang menjadikan kita insya Allah di antara khairu ummah yang mampu memahami ayat-ayat Al-Quran, juga mampu memahami ayat-ayat Allah yang terbentang di jagat raya. Mudah-mudahan dengan demikian akan bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan hikmat. Demikian hadirin sekalian, insya Allah kita akan bertemu dalam sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.